Halo sobat-sobat semuanya, berjumpa kembali bersama gua di Startone TV. Kali ini gua akan melanjutkan alur cerita film drama Cina yang berjudul The Big Boss. Oke sobat, buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, kalian tinggal klik saja link yang ada di deskripsi atau di pojok kanan atas. Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada saat sepulang sekolah, Liodani dan Yemuxi kembali menjenguk neneknya. Di luar terlihat juga ada seorang pria yang datang menjenguknya juga, tetapi pria itu tidak mau masuk ke dalam kamarnya. Diketahui pria itu adalah ayahnya Liodani yang baru saja pulang dari luar negeri. Yemuxi dan Liodani berusaha memberi obat untuk si nenek minum, namun berbagai cara dia lakukan tetap saja gagal. Hingga akhirnya Yemuxi berhasil memberi obat itu dengan cara menaburkan obatnya ke dalam kue, dan si nenek pun tertidur. Kemudian Yemuxi menemui Liodani yang sedang sendirian menatap matahari terbenam. Mereka berdua mengobrol, dan tak lama kemudian mereka pun langsung pulang kembali ke rumah masing-masing. Pada keesokan harinya, si nenek kabur dari tempat itu. Liodani dan ayahnya pun langsung berusaha mencarinya. Sebenarnya Liodani meminta ayahnya untuk mencari ke pantai, namun ayahnya tidak percaya karena jarak dari panti jompo ke pantai itu sangatlah jauh. Yemuxi pun yang sudah tahu berita ini langsung bergegas mencarinya ke pantai, dan benar saja si nenek selagi duduk sendirian di sana yang sedang menanti sang suami datang menjemputnya, kata si nenek. Dia bercerita dengan banyak kepada Yemuxi tentang suaminya itu. Sampai tak sadar si nenek pun tertidur di bahu Yemuxi. Singkat cerita, Liodani dan ayahnya menemuinya. Kemudian dia membawa kembali si nenek ke tempat panti jompo itu. Tapi sayang sekali si nenek sudah tertidur untuk selamanya. Di sini terlihat ayahnya Liodani sedang memarahi Yemuxi karena Yemuxi tidak memberitahunya sejak awal dan menyuruh Yemuxi untuk menjauhi keluarganya termasuk Liodani. Kemudian ayahnya pun pergi meninggalkan Yemuxi begitu saja. Keesokan harinya, Yemuxi terlihat merasa bersalah dan dia terus merenunginya. Di tempat lain, ayah Liodani menanyakan tentang sekolahnya. Dia tidak terima kalau Liodani berada di kelas paling akhir dan menanyakan tentang hal itu. Intinya, ayah Liodani menyuruh dia untuk pindah kelas ke kelas nomor 1 dan meninggalkan seluruh teman-temannya termasuk Yemuxi. Karena Liodani harus mendapatkan nilai bagus untuk masuk ke universitas di luar negeri. Dan benar saja, pada keesokan harinya, Liodani sedang membereskan bukunya untuk pindah kelas. Kemudian Yemuxi pun masuk dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Liodani bilang pada Yemuxi kalau dia akan pindah kelas ke kelas nomor 1. Di sini Yemuxi tidak berkata apa-apa dan hanya diam saja. Liodani pun langsung berpamitan ke semua teman-teman sekelasnya. Dia memberikan tanggung jawabnya kepada Tiancheng dan berharap Tiancheng bisa melakukannya dengan baik. Di sini semuanya terlihat sangatlah sedih sekali karena telah kehilangan orang yang paling pintar dan yang paling sabar di kelas ini. Liodani pun berterima kasih dan dia pun langsung pergi. Setelah itu Yemuxi pun menemui Guru Wu dan dia mengundurkan diri dari jabatannya. Hari demi hari Yemuxi selalu menyendiri. Dia tidak terlihat seperti Yemuxi si ketua kelas nomor 10 yang paling konyol. Kali ini dia lebih ke pendiam dan juga tak pernah senyum. Bahkan sampai kakaknya sendiri pun yang harus menjemputnya ke dalam kelas karena Yemuxi suka menyendiri di dalam kelas sampai larut malam. Tiba saatnya pengumuman nilai akhir sekolah. Saat itu semua murid sedang melihat namanya di mading sekolah, dan hanya yang mendapatkan peringkat 1 sampai 100 saja yang dipasang di mading itu. Yemuxi pun datang bersama Huang Nan dan Huang Yi. Dia memberitahu kalau Yemuxi berada di peringkat nomor 100. Tentunya ini adalah kabar gembira bagi Yemuxi karena bagi kelas nomor 10 tidak mungkin masuk ke 100 besar, tetapi untuk Yemuxi kali ini berhasil masuk.
dan mengalahkan beberapa kelas unggulan lainnya. Tapi di sini Yemuxi terlihat hanya biasa-biasa saja, tidak tersenyum sedikit pun. Di saat yang bersamaan, Shin Ye pun datang bersama temannya. Lalu temannya itu memberitahu bahwa peringkat 1 sampai 50 ada di kelas nomor 1 semua, dan juga ada nama Liodani yang menjadi peringkat ke-1-nya. Hari demi hari telah berlalu. Keesokan harinya, anak-anak kelas 10 tidak mau melihat Yemuxi seperti itu terus. Mereka ingin kembali normal saat pertama kali mengenal si Yemuxi. Mereka pikir, mungkinkah dengan kepindahannya Liodani yang membuat Yemuxi seperti ini, dan mereka akan membuat rencana untuk mempertemukan kembali antara Liodani dan juga Yemuxi, dan sekaligus menyelesaikan masalah ini. Mereka mulai melakukan aksinya dengan memberi undangan kepada Liodani dan juga Yemuxi untuk pergi ke pasar malam pada hari libur. Dan pada saat itu teman-teman Yemuxi sudah berada di pasar malam. Pada saat itu, Wang Nan dan Huang Yi ketahuan oleh security karena telah menyalakan kincir anginnya. Mereka berdua berlari ke arah teman-teman lainnya, sedangkan Liodani dan Yemuxi sudah berada di tempat itu juga. Lagi-lagi Yemuxi ketahuan oleh security itu dan akan ditangkap, namun tiba-tiba Liodani memukul security-nya. Dan alhasil mereka pun diamankan dan dibawa ke pos keamanan. Ketika di dalam pos, mereka diinterogasi dengan sangat lama, hingga akhirnya mereka dibebaskan karena dianggap tidak bersalah. Dan saat perjalanan mau pulang, Liodani menceritakan kepada Yemuxi tentang masa lalunya. Liodani merasa bersalah karena telah meninggalkan Yemuxi pada saat main petak umpet. Dan dari kejadian itu, Liodani berjanji pada dirinya akan selalu ada untuk membantu Yemuxi dan menceritakan tentang kepindahan kelasnya. Sebenarnya kepindahan kelasnya Liodani itu tidak diinginkan oleh dirinya, tetapi karena keinginan oleh sang ayah. Jadi Yemuxi jangan merasa bersalah, dan dia pun harus tetap semangat belajar dan melakukan segala aktivitasnya bersama teman-teman yang lainnya seperti biasanya. Kemudian Yemuxi mengatakan kepada Liodani, jangan pernah lagi menyembunyikan apapun, mau itu buruk ataupun itu baik, harus memberitahu kepadanya. Di tengah malam yang indah dan dihiasi kelipan lampu di tempat itu, Liodani dan Yemuxi saling menatap dengan penuh perasaan. Saat Liodani mau mencium Yemuxi, tiba-tiba datanglah Seodong dan yang lainnya. Mereka meminta maaf karena ini adalah rencana mereka. Kemudian mereka tertawa bersama dan mereka pun langsung pergi. Kembali ke sekolah, Shinji terlihat begitu sangat sedih karena telah kehilangan beberapa harapannya. Dari mulai posisi nomor 1 di sekolah hingga cintanya kepada Liodani yang tidak pernah terbalaskan. Beruntungnya dia masih memiliki teman yang selalu setia menemaninya. Sedangkan di kelas nomor 10, Yemuxi yang masih menyendiri. Dia mendengar percakapan seseorang yang tidak jadi pindah ke kelas nomor 1. Karena lagi-lagi melewatkan ujiannya itu, Yemuxi pun sangat terkejut. Dan apakah ini adalah Liodani ataukah ada pria lain yang akan masuk ke kelas nomor 10? Dan ending dari film ini sampai di sini. Mungkinkah ada season 3 atau mungkinkah ceritanya menggantung seperti cinta Shinji kepada Liodani? Kita tidak tahu dan saya pun tidak tahu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya. So, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.